Pemirsa, tim DVI Bidokes dan Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung mengungkap hasil visum dan autopsi ketiga polisi yang gugur saat bertugas melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan. Dari hasil otopsi menunjukkan penyebab kematian mereka adalah luka tembak yang fatal. Dari hasil visum, tim medis menemukan proyektil peluru yang bersarang di tubuh dan bagian kepala korban. Tim investigasi gabungan Polda Lampung TNI AD dan POM AD telah meninjau lokasi penembakan. Dalam olah tempat kejadian perkara, tim menemukan 12 selongsong peluru yang diduga digunakan untuk menembak ketiga korban. Meski sudah ada 2 orang pelaku penembakan yang ditangkap, namun petugas gabungan dari TNI Polri masih memburu pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi penembakan tersebut. Yang pertama adalah Ajun Komisaris Anumerta Lusianto. Terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan, dan saat dilaksanakan otopsi proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Yang kedua, Aibda Numerta Petrus. Terdapat bekas luka peluru, lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Dan yang ketiga adalah Bribtu Anumerta Galib. Terdapat lubang bekas peluru pada sisi kiri bibirnya. Ketiga hal tersebut yang menyebabkan kematian dari anggota terbaik kami yang gugur saat melaksanakan tugas. Pemirsa, Kapolri dan Panglima TNI sepakat untuk melakukan investigasi menyusul gugurnya 3 anggota polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit mengingatkan kepada seluruh anggota Polri agar terus bekerja dengan baik dan hati-hati dalam menjalankan tugas. Kapolda dan Pak Danrem sedang terus melakukan kegiatan investigasi. Saya dan Bapak Panglima juga tentunya sama, kita sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan. Yang jelas tentunya kita selalu mendorong dan mengingatkan seluruh anggota untuk terus bekerja dengan baik. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini langsung dari Lampung, kita sudah terhubung bersama dengan rekan kami Leo Chandra yang siap mengabarkan untuk Anda. Leo, sampai saat ini adakah perkembangan terbaru yang bisa Anda kabarkan kepada kami? Silakan. Iya, Nadila, Rehana dan juga pemirsa TV One, sampai saat ini pun kami masih terus menunggu terkait dengan press conference yang akan dilakukan di Polda Bandar Lampung terkait meninggalnya ataupun tewasnya 3 polisi dari Kapolsek Waikanan pada saat menjalankan tugas dalam kejadian judi sambung ayam di wilayah Waikanan. Sampai saat ini kami juga masih menunggu terkait dengan press conference lanjutan dari kasus meninggalnya 3 kepolisian ini. Namun pada saat ini kami juga sudah melihat barang bukti yang juga dihadirkan di Polda Bandar Lampung. Adapun barang bukti tersebut yaitu adalah 4 ekor ayam jantan yang kemudian ini digunakan pada saat tarung sambung ayam seperti itu, yang juga ini dilakukan ataupun sudah ditahan begitu dan dihadirkan menjadi barang bukti. Nah, kemudian ada sejumlah barang bukti lainnya, Nadila dan juga pemirsa, yaitu ada 1 pisau beserta sarung, kemudian 1 tas lempang, 1 tang, kemudian ada 3 selongsong, kemudian ada 25 bilah pisau taji, di mana memang bilah pisau taji ini digunakan
pada bagian tubuh ayam sebagai alat senjata pada saat ayam kemudian diadu. Kemudian ada satu jas hujan, kemudian satu tas hitam, satu lembar amplas dan juga satu senter kepala, serta ada temuan juga yaitu uang tunai 21 juta rupiah, ada satu buah buku catatan yang digunakan untuk rekapan perjudian sambung ayam, kemudian ada satu buah korset, kemudian handphone, dan juga hasil dari lapor uji balistik dari korban, dan juga yang terakhir ada pakaian dari 3 korban, yaitu 3 kepolisian yang juga diketahui sampai saat ini bahwasannya sudah diserahkan begitu. Dan informasinya juga bahwasannya kejadian ini tuh terjadi di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, yang dimana memang ini berjarak sekitar 200 km dari Bandar Lampung, sehingga memang lokasi ini juga pun menjadi lokasi yang dipilih mengingat bahwasannya lokasi ini memang lokasi di perkebunan, sehingga memang kejadian sambung ayam ini merupakan kejadian yang bukan baru pertama kali, sehingga pihak dari Polsek dalam hal ini juga mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar dengan adanya sambung ayam yang terjadi berulang kali. Dan juga informasinya ada sebanyak 3 korban maksud kami, yaitu Ibtu Lucianto yang dimana ini selaku Kapolsek Negara Batin, dan kemudian Bribka Petrus Aprianto, kemudian ada Bribka Galip Suryaganta, dan ketiga jenazah ini sudah diserahkan begitu. 2 diantaranya diberi kepada Ogan Komering Ulu atau Oku Bilitang Sumatera Selatan, dan satu lainnya ini ada di Tanjung Senang Bandar Lampung. Dan informasinya juga bahwasannya pada saat kejadian ini itu berlangsung pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, yang juga memang ini terjadi pada Senin tanggal 17 Maret 2025. Informasinya juga bahwasannya pada korban ini ditemukan ada luka di bagian dada, kemudian luka di bagian rahang yang kemudian ini menembus sampai ke tulang belakang, seperti tulang kepala belakang maksud kami, dan kemudian ada di bagian mata. Dan informasinya juga jenazah ini juga sudah diotopsi, sehingga memang pada saat preskon hari ini juga akan dihadirkan hasil dari lapsor RS Bayangkara Bandar Lampung, mengingat bahwasannya memang hari ini juga dijadwalkan 2 tersangka yang informasinya juga dibawa dari Depom Waikanan, sehingga memang sampai saat ini kami masih terus menunggu resmi terkait dengan press release ataupun preskon yang dilakukan oleh Polda Bandar Lampung, dan juga menghadirkan 2 tersangka ataupun dalam hal ini juga memang kami mendapatkan informasi bahwasannya pada saat di lokasi tersebut tersangka pihak kepolisian ini juga mendapatkan tembakan begitu dari 2 tersangka yang diketahui ini merupakan oknum dari TNI Angkatan Darat. Kami akan terus mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasus meninggalnya 3 kepolisian yang juga ini sedang menjalankan tugas pada saat judi sambung ayam yang terjadi di Waikanan. Begitu laporan kami, kembali ke studio, Nadila. Baik, Leo Chandra masih menunggu bagaimana perkembangan dari konferensi pers yang akan berlangsung nanti. Terima kasih Leo Chandra mengabarkan langsung dari Lampung. Dan pemirsa, untuk membahas kasus gugurnya 3 polisi yang ditembak oleh oknum TNI ini, sudah bersama kami di studio ada Bung Selamat Ginting selaku pengamat politik dan juga militer. Bung, selamat siang, Bung. Selamat siang. Ya, Bung, tadi kita sudah mendengar juga ya pernyataan ataupun informasi terkini di lapangan dari reporter Leo Chandra. Tapi Bung, menurut Anda bagaimana sebetulnya tragedi ini bisa terjadi, Bung? Ya, pertama saya menduga bahwa pelaku 2 orang anggota TNI ini itu saling kenal dengan anggota Polri yang berarti tugasnya ada di Polsek. Ini kan anggota dari Subkoramil. Subkoramil, jadi ini mitra kerja. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau memang diduga di dalam arena sabung ayam itu ada anggota TNI, mengapa langsung dilakukan penggerebekan? Karena dari sisi hukum seharusnya ditangani oleh polisi militer. Jadi mestinya penggerebekan itu juga melibatkan anggota polisi militer. Tidak bisa polisi biasa, karena status militer itu
ditangani oleh KUHP militer, ada peradilan militer, bukan oleh polisi. Nah, karena tidak muncul atau tidak melibatkan anggota polisi militer, ya dia juga mungkin ya menurut saya, dia merasa marah. Oke. Apa hakmu ngurusi aku, kan seperti itu. Iya. Jadi Ada miskomunikasi di sini. nah, saya kira juga miskomunikasi. Ini kan sama-sama bertugas di sebuah wilayah. Iya. Nah, kemudian juga bisa saja terjadi si oknum TNI ini marah juga. Jangan-jangan bukan hanya ada sabung ayam di wilayah itu saja Oke. yang diduga itu di-backingi TNI. Iya. Mungkin juga ada judi sabung ayam di tempat lain yang mungkin juga di-backingi oknum polisi. Kan bisa begitu. Jadi merasa bahwa kenapa gue aja gitu loh. Kenapa kami harus ditutup? Kenapa yang diduga di-backingi oleh polisi tidak? Tapi saya ingin menyampaikan dulu bahwa duka cita mendalam ya untuk 3 polisi yang gugur. Nah, ini kita harus melihat dulu secara komprehensif. Ini jangan-jangan terkait juga masalah kesejahteraan kan? Oke. Kesejahteraan, merasa bahwa TNI itu untuk kehidupan yang lebih baik, gajinya tidak cukup, maka dia mencoba bisnis yang ilegal. Oke, Bung Ginting, kita akan lebih mendalami hal tersebut, tapi setelah jeda iklan yang berikut ini tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.